Halo semuanya, mengingat kegiatan saya cukup padat beberapa minggu ini, sehingga baru bisa upload foto atau video kembali setelah kegiatan di luar negeri, khususnya di Papua Nugini. Ini adalah penilaian jujur saya tentang Jayapura dan perbedaan Jayapura dan Vanimo, salah satu provinsi di PNG. Ya, ini di Papua Nugini, di Vanimo, kita sedang ada kegiatan penting, sangat penting. Untuk Anda yang baru pertama kali mendengar nama Vanimo, Vanimo adalah salah satu provinsi atau provinsi matahari terbenamnya Papua Nugini, Independent State of Papua Nugini. Sedikit informasi tentang Papua Nugini dari cerita perjalanan saya. Setelah Papua Nugini merdeka tahun 1975, Indonesia salah satu negara yang membuka kedutaannya di Port Moresby, ibu kota Papua Nugini. Dan sebagai provinsi yang berbatasan dengan Papua di Jayapura, Indonesia memiliki konsulat di Vanimo. Dan kegiatan masyarakat di Vanimo ini beragam, dan penduduk asli di sini 99% menurut pantauan saya itu orang asli Papua Nugini. Ya, jika kita bandingkan dengan Jayapura, penduduk asli dan juga penduduk dari wilayah lain di Indonesia itu sudah campur dan sudah banyak. Dan dari sisi perkembangan, baik infrastruktur maupun kegiatan ekonomi, Papua Nugini atau di Vanimo ini cukup sederhana dan masih dibilang masih menjaga keaslian dan juga tidak begitu banyak jika kita bandingkan dengan Jayapura, di mana infrastruktur sudah begitu berkembang dan juga ekonomi begitu besar. Ya, walaupun kita tahu bahwa kalau kita berbicara orang asli, baik asli PNG sini maupun asli di Papua, dari sisi ekonomi dan juga dari sisi pembangunan, saya pikir mereka tetap sederhana, tidak begitu banyak perubahan. Tetapi dari sisi pengaruh dari luar, kalau di Vanimo ini yang punya toko-toko di sini tuh kebanyakan itu orang Malaysia dan juga produk-produk dari Thailand. Saya sempat heran kenapa produk-produk Indonesia ataupun mungkin pengusaha Indonesia tidak datang ke tempat ini misalnya ya. Tetapi mungkin juga kita tidak tahu apakah ada alasan lain atau mungkin mereka ada di kota-kota lain tapi bukan Vanimo. Termasuk ada hotel ya, hotel beberapa di sini tuh yang kelola itu orang Malaysia. Ya. Tapi luar biasa, Malaysia bisa ada sampai dengan di Papua Nugini. Saya belum tahu faktor apa sampai mereka bisa ada lebih dulu di sini. Ya. Masyarakat ya kebanyakan di sini jalan kaki ya. Tidak banyak motor, tidak banyak kendaraan di sini. Dan juga terbatas ya. Toko-toko di sini kan tutup sekitar jam 3, jam 4, jam 5 sore itu sudah tutup. Kalau di Jayapura, di Indonesia itu kan bisa buka sampai jam 10 malam, bahkan ada yang mungkin buka 24 jam. Ya, pantai-pantai di sini masih alami, ya tidak begitu banyak sampah, walaupun ada sampah tapi jika kita bandingkan dengan Jayapura, menurut saya mungkin lebih parah di Jayapura untuk menjaga kebersihan di pantainya ya. Dan mereka di sini masih sangat-sangat alami. Ya mungkin mereka mau menjaga keaslian itu. Ya, kita di Papua kan biasa bilang jaga keaslian, jaga tanah dan juga jangan merusak, jangan menjual tanah dan segalanya. Tapi perkembangan yang ada di Jayapura ini lebih cepat ya dari sisi perubahan. Tetapi kalau dari sisi siapa yang untung, ya teman-teman semua bisa menilai apakah perubahan itu untuk lebih banyak menguntungkan siapa. Tetapi memang perubahan zaman ini ya kita harus terus mengadaptasi kah. Ya, lihat pantai sebagus ini tapi tidak banyak turis asing ya. Karena mungkin ini juga provinsi yang paling ujung dari Papua Nugini itu sendiri. Sehingga tidak banyak. Ya ibarat
dari antara Jakarta dengan Papua ya. Ini adalah airport yang baru. Sebelumnya juga ya, ini ada foto, ada yang di bawah ini adalah airport lama. Paus Franciscus itu datang ke tempat ini, dan biasa pesawat di sini on time ya. Lalu ya, ini adalah pusat, ya bisa dibilang pusat kota, terminal. Dan ini salah satu masalah di sini adalah susah minyak ya, minyak itu susah. Ini adalah rumah sakit di Vanimo. Mereka standby ya untuk kegiatan. Nah, ini adalah pendidikan, dinas pendidikan. Ada SMA Don Bosco, ada SMA Vanimo Secondary School, dan juga ada SD-nya ya, dan ada SMP. Lalu ini adalah supermarket. Banyak orang Indonesia dari Jayapura ini bisa sering datang belanja di sini, termasuk sosis PNG itu beli di sini. Ini mama-mama Papua New Guinea, mereka jualan. Salah satu bisnis yang ada di sini adalah logging ini ya. Kayu-kayu ini dikirim ke luar negeri, ke Eropa. Ini cukup mahal ini kayu-kayu yang ada ini, langsung ke pelabuhan dan lanjut ke luar. Ini adalah hotel milik orang Malaysia yang makanannya cukup enak, tapi ya lagi-lagi yang unik dari hotel ini adalah pekerjanya adalah orang Papua New Guinea, sementara chefnya adalah orang dari Malaysia. Bagus, karena mereka mempekerjakan semua orang asli setempat. Ya, ini adalah Narimo Islands ya. Kalau teman-teman atau Anda mau ke PNG, ketika dari Wutung sampai dengan di Vanimo itu akan lewat ini, jalur yang ini, yang highway ini, lalu akan melewati beberapa kampung seperti di Wutung, misalnya di Yako, sampai dengan di Waromo, di Lido ya. Lido itu yang paling dekat dengan Vanimo, dan ada beberapa kampung masyarakat di situ. Sangat sederhana. Kelihatannya nih karena wilayah pantai ya, rumahnya pun panggung ya, rumah panggung. Dan ya, tempat ini Paus datang ya. Pada saat Paus datang itu ada pengamanan dari Indonesia juga yang diminta, sekitar 200-300 personil yang jaga. Ya, ini adalah kerjasama sebagai wilayah yang perbatasan dengan wilayahnya kedua negara ya, sangat perbatasan, jadi saling membantu gitu. Oke, jadi ini adalah rumah-rumah yang sederhana yang ada di ini kali-kali atau sungai kecil itu pun tetap mengalir. Kalau kita bandingkan yang ada di Jayapura itu sudah mati, tidak banyak yang mengalir ya. Dan apalagi ya, ceritanya cukup menarik. Dari makanannya masih alami, makanan-makanan umbi-umbian, sayur-sayuran yang segar, tidak banyak pestisida ya, pokoknya bagus dari sisi kealam ya, menjaga keaslian ya. Tetapi perubahan zaman ini terus terjadi, sehingga kita akan lihat 20 tahun kemudian Vanimo seperti apa. Oke, I'll see you in the next video.